canción. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak kelas 6 MI Islamiyah Nidomiyah? Pak Zen akan menjelaskan materi unsur-unsur lingkaran dan luas lingkaran pada video ini. Pastikan kalian bersemangat hari ini. Dan jangan lupa subscribe dan like konten video ini agar kalian tidak ketinggalan penjelasan materi lainnya. Simak baik-baik, berikut videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Tetap sehat dan tetap semangat ya. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai materi lingkaran. Semoga penjelasan ini dapat membantu anak-anak untuk mengerjakan tugas di rumah. Langsung saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Lebih khusus saya akan menjelaskan unsur-unsur lingkaran dan luas lingkaran. Oke, ini gambar lingkarannya. Di sini ada titik O, perhatikan titik O, yaitu yang di sini, tengah-tengah. Ini namanya titik pusat lingkaran. Jadi ketika kalian menggambar lingkaran menggunakan jangka, maka yang menjadi bekas jarum pada kertas yang berlubang itu namanya titik pusat lingkaran. Kemudian perhatikan garis warna kuning ini. Garis ini namanya garis AO atau garis OA, sama saja, dibalik-balik sama saja. Ini namanya jari-jari. Jadi jari-jari itu adalah garis yang menghubungkan titik pusat lingkaran yang ini dan titik pada keliling lingkaran. Kemudian ada jari-jari lain pada gambar ini. Perhatikan garis yang warna kuning ini. Nah, ini namanya jari-jari OB di sini. Kemudian ada nama lain di sini pada gambar ini, yaitu jari-jari OD atau DO, sama saja. Selanjutnya adalah AB. Garis AB. Garis AB ini merupakan diameter. Jadi diameter itu adalah ruas garis yang menghubungkan dua titik pada keliling lingkaran, yang ini A dan B, dan melalui titik pusat lingkaran. Nah, melalui titik pusat lingkaran, melalui titik O. Kemudian ada garis lengkung di sini, garis lengkung BD. Jadi garis ini dinamakan busur. Pada busur BD terdapat dua busur pada lingkaran ini. Ada busur yang pendek, ada busur yang panjang. Busur BD yang pendek adalah ditunjukkan oleh garis lengkung yang warna kuning ini. Kemudian busur BD yang panjang adalah garis lengkung yang warna putih ini. Ini sampai D dihubungkan, yang warna putih. Kemudian ada yang namanya tali busur. Nah, garis yang menghubungkan B dengan D ini namanya tali busur. Kemudian ada yang namanya OE, ini adalah apotema. Apotema adalah jarak terpendek antara tali busur dan pusat lingkaran, yaitu di titik O. Kemudian perhatikan
warna biru ini namanya tembereng. Tembereng pada lingkaran ini daerahnya adalah yang di sini, di sekitar sini. Kalau kita perhatikan pada gambar ini, tembereng adalah daerah yang dibatasi oleh tali busur BD dengan busur BD. Yang ini busur BD, yang ini yang garis lurus adalah tali busur BD. Kemudian ada yang namanya juring. Juring ini berupa luasan. Pada lingkaran ini adalah daerah yang di sini. Perhatikan ini hurufnya B yang ini, O yang ini, D yang ini, berarti daerahnya yang di sini. Saya gambarkan di tempat lain supaya lebih mudah dipahami. Jadi juring adalah daerah yang dibatasi jari-jari BO atau OB dan jari-jari OD serta busur BD. Kemudian selanjutnya adalah luas lingkaran. Ini gambar lingkarannya, ada titik A, titik O, titik B. Titik A dihubungkan ke titik B, ini adalah diameter. Saya beri garis warna merah. Kemudian titik A dihubungkan ke titik O, ini adalah jari-jari. Saya beri garis warna kuning. Begitu pula dengan titik O dihubungkan ke titik B, ini juga jari-jari. Jari-jari ditulis dengan inisial R karena R ini adalah radius. Kalau kita perhatikan pada kedua garis ini, maka yang lebih panjang adalah yang diameter. Maka dapat disimpulkan bahwa diameter sama dengan 2 kali jari-jari. Karena diameter AB ini memuat jari-jari OA atau AO, kemudian jari-jari OB. Kemudian kesimpulan lain, jari-jari sama dengan setengah kali diameter. Luas lingkaran rumusnya pi kali R kuadrat. Ini bacanya pi. Keterangannya pi itu mendekati 3,14 atau 22/7. Jadi tidak usah bingung anak-anak, yang dipakai pi-nya nanti saya berikan tips bagaimana cara penggunaan pi. Penggunaan pi pada luas lingkaran, jika jari-jarinya kelipatan 7, misalkan jari-jarinya 7, 14 atau 21 dan seterusnya, maka gunakan pi yang mendekati 22/7. Nah, nanti supaya lebih mudah mengerjakannya. Jika jari-jarinya kelipatan 10, misalkan jari-jarinya 10 atau 20 atau 30 dan seterusnya, maka gunakan pi yang mendekati 3,14. Saya berikan contoh, isilah titik-titik di bawah ini. Saya berikan 3 soal. Ada R, ada D, ada L, luas lingkaran. Nah, nomor 1 R-nya sudah diketahui, yaitu 7. Kita disuruh mengisi diameternya, kemudian kita disuruh mengisi luas lingkarannya. Untuk mengisi diameternya, karena jari-jarinya 7, maka kita kalikan 2 untuk mengisi diameter. 7 kali 2 14. Maka di sini 14. Nah, kemudian kita mengisi luas lingkarannya. Nomor 1,
L sama dengan pi kali R kuadrat. Karena jari-jarinya 7, maka kita pakai pi 22/7 dikali jari-jarinya 7 R kuadrat, berarti 7 cm dikali 7 cm. Kemudian 7 dibagi 7 kita coret 1, 22 kali 1 kemudian dikalikan 7, hasilnya 154. Maka luas nomor 1 154 cm persegi. Selanjutnya nomor 2, yang diisi adalah jari-jarinya dan luas lingkaran. Karena yang diketahui diameter, untuk mengisi jari-jari kita bagi 2. 20 ini kita bagi 2 menjadi 20 bagi 2 menjadi 10. Kemudian luas lingkarannya kita tulis L sama dengan pi kali R kuadrat. Karena jari-jarinya 10 cm, maka kita pakai pi 3,14 kali 10 kuadrat seperti ini. Kemudian 3,14 dikali 10 kuadrat sama dengan 100, 10 kali 10 ya. 3,14 dikali 100 sama dengan 314 cm persegi. Maka jawaban luas nomor 2 adalah 314. Kemudian nomor 3, yang diketahui luasnya 616, yang dicari atau yang ditanyakan jari-jari dan diameternya. Nah, kalau seperti ini kita cari jari-jarinya dengan rumus jari-jari kuadrat sama dengan 7/22 dikali luas lingkaran. Jadi ini adalah sama saja dengan 1/pi. Langsung saja saya tulis supaya tidak bingung. 7/22 dikali luas lingkaran. Selanjutnya 7/22 dikali luas lingkarannya 616 cm persegi. 616 kita coret dibagi 22 sama dengan 28. Kemudian 7 dikali 28 itu sama dengan 196. Hasilnya 196, maka R, nah di sini R kuadrat sekarang menjadi R saja, sehingga 196 di akar. Akar 196 sama dengan 14 cm. Maka jari-jari nomor 3 adalah 14. Kemudian untuk diameternya kita kalikan 2 jari-jari ini. 14 dikali 2 28. Semoga pembahasan ini mempermudah pengerjaan tugas anak-anak khususnya kelas 6. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.